dalam sosial di masyarakat yang terganggu. Nah itu yang dan mengganggunya masyarakat, bukan secara individu ya. Jadi ini kok saya tiba-tiba ingat pengalaman saya ini gimana ada mitigasi ini ya, artinya kendala mungkin ada bangunan-bangunan yang tidak mempunyai lapangan ya. Mentok ya, mentok, belum mentok, maksudnya sampai baru 94, tapi dengan plan datang, plan membawa angin segar yang mana plan melakukan percepatan dengan membantu 100. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Podcast ASN Bali Bisa atau Bincang Santai hari ini episode ke-40 kembali hadir. Saya Putu Ita dari Biro Humas dan Protokol Kesehatan Provinsi Bali menemani Anda tentunya bersama dua narasumber kita langsung sekaligus hari ini ya. Atas nama Bapak Ide Bagus Gedewit Nyana Putra, Eskom MT, dan Nimade Yanti Ari Agustini SPSI. Tentunya hari ini Rabu 17 Desember 2025, Budepon Pujut. Semoga tentunya semua ASN Bali Bisa dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan seperti biasa, kita tentunya ada tema. Nah, tema yang menarik hari ini adalah tentang pedoman pengurangan risiko bencana berbasis kawasan. Nah, seperti apa sebenarnya podcast kita hari ini? Keseruannya seperti apa? Ada baiknya langsung kita sapa saja narasumber yang ada di sebelah saya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali saya mengulang ya, tentunya di sini ada narasumber kita atas nama Bapak Ide Bagus Gedewit Nyana Putra Eskom MT. Ini selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Bali. One and only, pasti berkacamata yang tampan di sini ya, karena cowoknya cuma ada satu. Niki dia narasumber kita. Dan narasumber kita yang kedua tentunya adalah Nimade Yanti Ari Agustini SPSI. Ini selaku analis mitigasi bencana BPBD Provinsi Bali. Nah, enak rasanya kalau kita awali dengan pantun gitu ya, biar tambah cerah gitu ya hari kita hari ini. Rame lagi ke arisan kita sekarang ya. Tentunya pagi hari makan kelapa. Cakep. Rasanya enak, bikin tertawa. Cakep. Kita di sini telah berjumpa untuk acara yang istimewa. Tarik ya, seru-seru aja ya, makanya ya, nyeru-nyeruin ya. Nah, tentunya kalau kita ngebahas soal BPBD pastinya sesuatu yang tidak bisa dipikirkan kalau bencana itu Pak ya. Lebih baik sebenarnya tidak ada bencana kalau bisa gitu ya. Tapi untuk sebelum kita ke materi dan topik, ada baiknya nih Pak Kabid silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih di Ita ya. Iya, di Ita gitu ya. Silahkan Pak Kabid. Om Swastiastu, sahabat SN Bali Bisa ya. Bali Bisa. Jadi perkenalkan, tadi sudah disampaikan nama Ide Bagus Gedewit Nyana Putra. Saat ini bertugas sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan di BPBD Provinsi Bali. Jadi saya bertugas ya di BPBD Provinsi Bali baru 16 tahun. Jadi baru 16 tahun ya? Itu setengah dari umur saya itu. Pak Kabid ya, wow. Sejak bisa dikatakan sejak awal BPBD ya. Jadi BPBD diawali dulu UPT-nya dulu yang terbentuk ya, Pusdalop di BPBD Provinsi Bali. Baru di tahun 2012 baru terbentuk BPBD Provinsi Bali. Jadi ya lumayan lah. Berarti mengawali karir memang dari BPBD sampai dengan Pak jadi Kabid begitu ya? Sebelumnya sempat di 2006 di Bapeda, Bapeda Provinsi Bali, CPNS-nya. Kemudian di tahun 2009 baru berpindah ke Pusdalopnya di BPBD Provinsi Bali. Oke, ternyata awet sekali wajahnya Pak ya. 2009 saya masih SMA ya itu. Ternyata mudah sekali wajahnya begitu ya. Ya, semoga dalam keadaan sehat ya Pak Kabid ya. Nah, izin tentunya kita perkenalkan diri juga narasumber kita yang lagi satu. Silakan Ibu. Oke, selamat pagi.
Kak Ita, Bu Ita. Iya, lucu ya. Oke. Perkenalkan, saya Yanti, Nimade Yanti Ari Agustini. Saya adalah analis mitigasi bencana di BPBD Provinsi Bali. Saya bergabung di BPBD sejak tahun 2021, jadi CPNS langsung di BPBD. Jadi sampai sekarang satu bidang dengan Pak Kabid, pencegahan dan kesiapsiagaan. Oke, jadi kolaborasi yang baik tentunya antara Pak Kabid ya. Dan topik kita kan pedoman pengurangan resiko bencana berbasis kawasan. Tapi sebelum ke tema, nah boleh dijelaskan dulu permukaan BPBD itu seperti apa sebenarnya keberadaannya sekarang? Oke. Jadi kalau kita mau mengenal BPBD, kita harus kenal dulu dengan salamnya. Asik. Tadi diawali dengan pantun, saya mengawalinya dengan salam. Salam di BPBD ya. Jadi kalau saya ucapkan tangguh, nanti dijawab tangguh 3 kali. Oke. Salam tangguh. Tangguh, tangguh, tangguh. Oke, biar semangat kita hari ini. Iya, nggak mau kalah saing ya sama hostnya ya. Ya. Ya, jadi BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu badan yang ada di daerah, saat ini ada di provinsi dan kabupaten kota. Sementara yang di pusat kita mengenalnya dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BNPB. Jadi terbentuknya didasarkan pada Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Jadi penetapan undang-undangnya sendiri juga berkaca dari kejadian Aceh tahun 2004 waktu itu. Semoga tidak terjadi lagi ya. Semoga tidak hanya terjadi sebagai lagi, pedoman untuk kita semua ya. Jadi karena hal itu, karena dampaknya cukup besar pada waktu itu, jadi negara akhirnya baru berpikir bahwa di setiap daerah itu perlu penanggulangan bencana perlu ada yang mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana ini. Jadi mulai dari tahap pra bencana, kemudian di saat bencana sampai ke pasca bencana. Karena kalau sebelum undang-undang ini ditetapkan, jadi penanganan bencana masih sifatnya respon. Jadi kalau terjadi bencana baru ada penanganan. Ya. Jadi lembaganya juga ad hoc ya. Jadi baru dibentuk pada saat memang sudah terjadi bencana. Sementara upaya-upaya di pra bencana itu minim dilakukan. Jadi untuk kita lebih upayanya lebih ditingkatkan dalam mengkoordinasikan penanggulangan bencana, akhirnya ditetapkanlah Undang-Undang 24 tahun 2007 terkait penanggulangan bencana. Yang melahirkan akhirnya BNPB di pusat, kemudian BPBD di Provinsi Bali dan kabupaten kota yang saat ini dia ada di hampir semua seluruh kabupaten. Oke, sebenarnya kalau kita tahu BPBD itu kan adalah satunya badan yang bekerja di hulu, di tengah, bahkan di hilir ya. Jadi bukan hanya ujuk-ujuk baru terjadi kemudian akhirnya baru turun begitu. Jadi penting sekali sebenarnya pedomannya. Seperti dengan topik kita hari ini. Nah, pedoman apa? Ini sebenarnya Pak Kabidnya sebagai dasar perlu untuk diketahui sementara ASN dimanapun berada. Karena bencana kan bisa terjadi di mana saja begitu Pak Kabid. Betul. Jadi ya, sebelum kita bicara pedoman atau panduan terkait pengurangan risiko bencana ini, jadi mungkin saya menjelaskan sedikit apa sih sebenarnya bencana ini. Ya, karena jangan sampai orang menyebut semua kejadian adalah bencana. Jadi kalau secara definisi bencana itu secara definisi di Undang-Undang 24 tahun 2007, jadi bencana didefinisikan sebagai peristiwa kejadian yang mengancam dan mengganggu kehidupan. Ini kaitannya dengan adanya korban jiwa, kemudian korban luka berat, sedang ataupun ringan, sampai kemungkinan adanya cacat juga. Berikutnya mengganggu juga kehidupan. Jadi penghidupan dan kehidupan. Jadi kehidupan kaitannya dengan mata pencaharian kita yang terganggu, kemudian kehidupan sosial kita, bersekolah, kemudian kehidupan dalam sosial di masyarakat yang terganggu. Nah, itu yang dan mengganggunya masyarakat, bukan secara individu. Ya. Jadi ada kata kuncinya, jadi mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan dan mengganggu masyarakat. Jadi apapun bentuknya, apapun bentuk peristiwanya,
kita biasanya mengklasifikasikan menjadi karena faktor alam, kemudian alam dan sosial. Ya, itu. Jadi secara definisi seperti itu. Jadi jangan sampai orang latah menyebut kalau pohon tumbang, nah itu sebagai bencana, padahal dia hanya mungkin ada korban tetapi tidak mengganggu kehidupan masyarakat, itu tidak. Mungkin bisa maksudnya disebutkan. bencana yang lebih besar, efek Lebih sampingnya besar. baru namanya bencana, begitu Iya, ya. tapi tidak masalah, jadi kita tetap penanganan Iya. ya. Jadi kita tetap merespon untuk membantu masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana. Nah, setelah itu kemudian berkembang istilah ya terkait pengurangan risiko bencana. Nah, ini istilah yang karena untuk kita mengenalkan upaya-upaya saat prabencana, yaitu serangkaian kegiatan yang intinya adalah mulai dari menganalisa risiko bencana, kemudian melakukan upaya-upaya pengurangan risiko, mitigasi, antisipatif, preventif. Nah, ini kemudian muncul istilah pengurangan risiko bencana untuk mengurangi dampak risiko bencana mulai dari tahap pra saat bencana maupun pasca bencana. Jadi intinya adalah untuk mengurangi ancaman, kemudian kerentanan, dan meningkatkan kapasitas. Jadi kalau kita bicara mengurangi risiko, ada 3 aspeknya. Yang pertama ancaman, kemudian kerentanan, dan kapasitas. Jadi salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi risiko bencana ini adalah meningkatkan kapasitas kita. Maka dari itu ada juga hari kesiapsiagaan bencana itu ya, yang Ya. setiap bulan itu. Betul. Ya. Itu seru sekali itu saya, walaupun hanya istilahnya edukasi, tapi kan sebenarnya penting untuk kita bahwa mengingatkan bencana itu bisa ada di mana dan kapan saja, begitu ya. Ya, betul. Salah satu terobosan tentunya dari BPBD, begitu ya. Iya. Kemudian nah kita muncul terkait program ya. Jadi program pengurangan risiko bencana berbasis kawasan. Jadi kenapa ini program ini muncul? Karena berdasarkan pengalaman dan survei yang pernah dilakukan pada saat terjadi gempa di Jepang, di Kobe waktu itu. Jadi berdasarkan survei dari orang-orang yang selamat pada saat waktu itu, kita dihasilkan bahwa 97% orang yang selamat pada saat itu adalah karena pertama karena kemampuan dirinya sendiri, jadi kapasitas mereka dalam melakukan upaya melindungi dirinya, pengetahuannya dia tentang bencana ya. Ya, betul. Kemudian dari lingkungan, ya dia ada dari keluarga, tetangga yang juga memiliki kapasitas untuk melindungi, menyelamatkan, dan orang-orang yang kebetulan lewat juga di sana. Nah, sementara tim penyelamat sendiri persentasenya cukup kecil, jadi sekitar 1,7%. Nah, ini memang kenyataannya terjadi ya. Jadi seperti kejadian-kejadian bencana yang kita alami di Indonesia pun di Bali sendiri. Jadi pada saat terjadi bencana, memang apalagi yang bencana yang cukup masif ya. Jadi kita sendiri mengalami baru saja di bulan September kemarin kita mengalami bencana banjir yang cukup besar dan menelan korban jiwa juga cukup banyak. Nah, itu kalau dalam situasi kondisi seperti itu, tentu tim penyelamat akan memiliki keterbatasan untuk menolong korban. Karena mengingat tim kami di BPBD provinsi atau kabupaten juga SDM-nya terbatas ya. Nah, jadi kalau menangani sejumlah sekian titik ya, ratusan. Karena yang terdampak juga ya, banyak begitu terdampak ya. juga cukup banyak, ratusan titik. Nah, kalau kita membantu di satu waktu menolong semuanya itu tentu tidak akan bisa kita tangani sendiri. Nah, ini yang kenapa akhirnya muncul program pengurangan risiko berbasis kawasan. Ada baiknya akhirnya dibuatlah suatu program gitu ya. Jadi ada muncul program berbasis kawasan atau komunitas yang intinya menguatkan masyarakat yang ada di komunitas atau di kawasan tersebut untuk bisa memiliki kapasitas sebagai tim penyelamat di kawasannya sendiri. Nah, jadi kalau terjadi bencana di kawasan tersebut, jadi masyarakat yang ada di sana atau warga yang di sana itu bisa memiliki
kemampuan untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di sana. Minimal mitigasi pertama lah begitu ya untuk orang-orang di jadi sekitarnya. pertolongan begitu ya. pertolongan pertama pada sebelum tim penyelamat datang. Nah ini kalau bencana-bencana besar biasanya hitungannya 3 kali 24 jam baru tim penyelamat akan bisa menuju tempat lokasi kejadian. Nah golden time ini yang harusnya diupayakan untuk bisa dilakukan oleh masyarakat yang ada di dalam komunitas tersebut. Oke, karena biasanya nih ya, Pak Kabit izin ya, tentunya Bu Yanti juga, kalau ada bencana panik duluan. Ya, Wah, betul. ada bencana nih, aduh, ngapain ya? Nah, kebanyakan aduhnya itu dan Iya. mikirnya itu. Nah, dengan adanya podcast ini tentunya ya, semoga bisa memberikan solusi, bahkan pengetahuan, nggak cuma buat di luar ASN, teman-teman ASN juga, terutama dari kita sebagai pilar ASN, kemudian bisa menyebarluaskan lagi. Nah, Iya, pedoman-pedoman apa nih sebenarnya? Sudah boleh bahas pedoman nih Pak Kabit ya? Boleh. Oke. Iya, siap. Karena memang benar kalau kita kan nggak langsung ujung-ujung bahas pedoman. Iya, Semua kan dari pemerintahan ada nomenklatur, ada birokrasi, ada hierarkinya betul. semua. Jadi kalau tadi sudah pembukaannya sudah, sekarang pedomannya itu seperti apa Pak Kabit? Iya. Jadi program-program yang sudah kita lakukan sebenarnya ada pedoman yang dibuat oleh pemerintah pusat. Nah, kemudian ada program pedoman yang dibuat oleh pemerintah daerah kita sendiri. Oke, Jadi berkolaborasi Provinsi Bali. ya. Yang di pusat yaitu ada namanya pedoman terkait desa tangguh bencana. Kemudian ada muncul kaitannya dengan sekolah yaitu Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nah kemudian ada inisiasi muncul dari daerah yaitu kita di Provinsi Bali terkait namanya sertifikasi kesiapsiagaan bencana khusus dunia usaha pariwisata. Solo Pak, kasih dulu dia keluar. Ntar nggak ngulang lagi kita ngedit ribet. Jadi Ini tunggu Pak Kabit. Ini keluar. Tunggu sebentar Pak Kabit. mulai. Enggak ada apa. Tunggu, ini soalnya kalau dia keluar masuk ini yang edit kasihan bunyi. Oh iya. Kasih kode ya 321 ya. 3, 2, 1. Nah, oke Pak Kabit, dengan ada programnya tadi ya, tentunya dari desa kemudian ke sekolah seperti apa Pak Kabit? Dilanjutkan. Ya, yaitu ada program-program yang sudah dilakukan di kawasan-kawasan ini. Yang kita lakukan sendiri, inisiasi kita sendiri adalah terkait sertifikasi kesiapsiagaan bencana. Nah ini khusus kawasan pariwisata yang saat ini menyasar baru pada hotel-hotel berbintang. Nah sementara ada banyak kawasan lainnya juga yang perlu ditingkatkan kapasitasnya. Nah sementara panduannya atau pedomannya ini belum ada. Nah jadi kita menginisiasi kembali untuk menciptakan panduan umum untuk kawasan-kawasan yang belum memiliki panduan, memiliki panduan. Ya, jadi rata-rata memang indikator-indikator dalam panduan ini hampir sama ya. Jadi ada hal-hal tematik yang itu cuma sedikit persentasenya, yang itu bisa dikembangkan untuk kawasan-kawasannya sendiri, menyesuaikan dengan wilayahnya sendiri. Tetapi secara umum ada indikator-indikator yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kapasitas di kawasan kita. Sementara anggaplah di kawasan kita di perkantoran ya, di pemerintahan. Nah, ini kan kita kalau bicara standar memang belum ada di pusat maupun di daerah. Nah, ini panduan ini bisa digunakan untuk penguatan kapasitas di kawasan kita di perkantoran atau pemerintahan. Yang pertama, jadi langsung indikatornya nih ya. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah melakukan pengkajian risiko bencana di kawasan kita atau di bangunan kita. Nah, jadi kita harus tahu nih risiko bencana yang mungkin terjadi di kawasan kita itu apa. Ngeri sebenarnya ya Pak Kabit ya. Kalau tahu itu saya ngeri sebenarnya. Saya memikirkan nanti ini gedung roboh kan, apalagi saya di kantor gubernur dengan bangunan yang sudah sekian puluh tahun. Jadi saya buka tenda di bawah ini kerjakan tidak mungkin seperti itu ya. Tapi ternyata itu indikator yang penting untuk diketahui Pak Kabit ya. Harus kita tahu ya. Jadi yang pertama yang harus kita tahu adalah risiko bencana. Nah, langsung mungkin saya sampaikan sekaligus menjelaskan terkait risiko bencana. Jadi di Bali sendiri berdasarkan kajian risiko bencana periode tahun 2025 sampai tahun 2029 kita ternyata memiliki 14 jenis risiko bencana. Nah, yang kayak gini nih deg-deg ser dengernya. Karena sudah ada kajiannya soalnya. Iya, sudah ada kajian. Walaupun luas wilayah kita kecil ternyata
ancaman kita banyak. Jadi Karena 14. bentuk alamnya mungkin Iya, ya. jadi ada dari sisi geologi Iya. dan hidrometeorologi. Jadi itu ada 14 jenis risiko bencana, mulai dari banjir yang kemarin terjadi, banjir bandang, kemudian ada gempa bumi, tsunami, yaitu ada 9 risiko yang memiliki kelas risiko tinggi. Nah, ini 9. Kemudian ada 2 yang memiliki risiko sedang. Nah, itu ada namanya kekeringan, kemudian gelombang pasang. Nah, itu. Kemudian yang 3 lainnya adalah yang berisiko rendah. Jadi ada epidemi dan wabah penyakit, kemudian kegagalan teknologi dan COVID-19. Jadi itu risikonya rendah. Kenapa bisa rendah? Karena tadi yang seperti saya sampaikan di awal, karena kapasitasnya sudah tinggi. Ya, kalau kita bicara COVID-19, walaupun sebenarnya ancamannya masih tinggi, karena waktu itu kita juga kajinya mulai tahun 2022 sampai akhirnya di tahun ini, itu kapasitas kita sudah tinggi. Ya, kalau dulu kita di awal-awal mungkin kita tidak tahu bagaimana menangani COVID-19 ini. Kemudian Kalau sekarang ibarat kata sudah berpengalaman sudah gitu ya. berpengalaman. Kemudian kita meningkatkan kapasitas infrastruktur kita di rumah sakit, kemudian ada ruang-ruang isolasi, kemudian SDM juga ditingkatkan gitu ya. pengetahuan kita PHBS, kemudian memakai masker waktu itu ya, sampai vaksin waktu itu. Nah, itu yang meningkatkan kapasitas kita. Nah, itulah yang membuat risiko dari COVID-19 saat ini sudah rendah. Idealnya kalau kita bisa meningkatkan kapasitas ini untuk semua jenis risiko bencana, tentu risiko yang tadi saya katakan tinggi, kelas risikonya tinggi, tentu bisa menjadi ke menengah atau sampai juga ke rendah harapannya. Okay. Nah, itu ada 14 ya, 14 jenis risiko. Nah, kita tadi balik lagi ke indikator itu. Jadi dari ke-14 itu apa yang berpotensi di kawasan kita. Nah, jadi karena kalau kita petakan itu sebenarnya tidak ada wilayah di Provinsi Bali ini aman dengan bencana. Nah, jadi semuanya berpotensi terjadi bencana. Tinggal kita bagaimana cara mengurangi risiko bencananya. Oke, Nah, tadi kan seperti Pak Abid sempat bahas tentang kerentanan dan kapasitas. Ya, betul. Nah, apa sebenarnya lebih detail yang dimaksud dengan itu, Pak Abid? Maksudnya boleh dijelaskan lagi untuk sementara ASN biar lebih paham lagi begitu, maksud terkait bencana soalnya. Oke, mau Pak Yanti jelaskan? Oke, boleh. Kita oper dulu ke Mbak Yanti ya. Silahkan, Bu Yanti jelaskan. Mungkin nanti ditambahkan Bapak Kabit ya Boleh. Bapak. Ya. Kalau kerentanan itu adalah faktor-faktor yang bersumber dari si masyarakatnya sendiri. Jadi bisa bentuknya kerentanan secara fisik, misalkan kondisi fisik disabilitas. Terus kami ada yang mengenal namanya istilahnya GETSI. Jadi gender equality, disability and social inclusion ini biasanya masuk pada kategori kerentanan juga. Jadi di bencana kan kita tidak bisa memilih bencana itu hanya kena kelas A atau kelas B, tidak, berarti kan semua terkena. Jadi ini menjadi salah satu faktor kerentanan yang bisa ketika memberikan edukasi terkait bencana, mereka juga bisa mendapatkan yang sama. Nah, selain itu ada juga terkait dengan ekonomi, terus serta sosial dan masyarakat. Jadi bagaimana misalkan yang tinggal di pesisir akan jauh lebih rentan pada saat gelombang pasang, abrasi ataupun tsunami gitu. Sedangkan mereka yang berada di dataran tinggi akan jauh lebih rentan terhadap memiliki kerentanan yang tinggi pada tanah longsor gitu misalkan. Jadi itu bisa dilihat sebagai kerentanan gitu. Nah, kapasitas itu adalah berkaitan dengan pengetahuan dan juga kemampuan si individunya sendiri gitu. Jadi misalkan pengetahuan terkait tadi ancaman bencana yang ada di daerahnya atau di kawasannya dia apa saja gitu. Selain itu tahu nggak kalau misalkan ada bencana apa yang harus dilakukan? Tadi kan sudah sempat disampaikan
keburu panik duluan ya gitu. Jadi perlu juga pengetahuan apa yang harus dilakukan ketika bencana yang ada tersebut, yang berpotensi terjadi di kawasan tersebut terjadi. Apa yang harus dilakukan? Mengetahui juga jalur evakuasi dan juga titik kumpulnya ada di mana, serta bisa menghubungi kontak-kontak darurat. Itu merupakan salah satu pengetahuan penting ya, untuk jangan sampai ada meningkatkan bencana kapasitas. tremor tertremor duluan. Nah itu sebenarnya penting ketahui ya, kerentanan dan kapasitas yang dimaksud begitu dari adanya bencana. Nah PRB sendiri ada katanya yang kawasan dan juga yang biasa. Nah ini kira-kira siapa yang mau bahas nih? Apa kita bagi dua ya? Ada yang PRB kawasan dengan PRB biasa, seperti apa itu Pak Kabit? Ya, artinya kalau kita bicara individu, tentu kaitannya dengan upaya-upaya yang bisa kita lakukan secara individu ya, artinya meningkatkan tadi yang disampaikan Yanti, meningkatkan kemampuan kita, mengedukasi diri kita sendiri untuk bisa memiliki pengetahuan bagaimana cara kita berlindung, kemudian tempat evakuasi, mengetahui tempat evakuasinya di mana. Jadi kalau kita berkunjung ke suatu tempat, idealnya juga memperhatikan hal ini ya. Iya, jangan langsung selfie iya. atau foto-foto. Malah dengan selfie malah ada korban jiwa kan sekarang. Nah itu jadi hal-hal yang terkait risiko bencana harus diperhatikan dulu kalau kita berkunjung ke suatu tempat ya. Mungkin dianggap sepele nih Pak Kabit. Gawat sekali, cuma mau jalan-jalan doang. Kenapa sih harus begini ya? Padahal sebenarnya pengetahuan bencana itu adalah hal pokok yang perlu diketahui, ya, begitu pokok ya. yang harus diketahui. Nah, jadi kita sendiri sebenarnya di BNPB sudah ada aplikasi yang bisa digunakan ya. Artinya ada aplikasi namanya Inaris Personal. Nah itu bisa diinstal di handphone masing-masing untuk kita bisa mengetahui bahaya apa sebenarnya yang ada di lokasi ini, kemudian rekomendasi untuk mitigasinya seperti apa. Berarti kayak check-in gitu ya? Ya, Kalau check-in di aplikasinya, nanti sesuai koordinatnya dia akan muncul bahaya di lokasi ini apa. Nanti akan ada rekomendasi untuk mitigasinya pada saat sebelum, kemudian pas terjadi bencana ataupun pasca bencana itu ada rekomendasinya. Nah, idealnya kalau kita berkunjung ya kita cek dulu lah di sana. Ini risiko bencananya seperti apa. Nanti kita menuju titik kumpulnya atau evakuasinya kemana. Nah itu yang harusnya kita lakukan agar untuk mengurangi sebenarnya kepanikan tadi. Kepanikan kalau terjadi bencana. Nah itu secara individu ya. Jadi mitigasi kita bisa bedakan juga secara mitigasi struktural dan non struktural. Kalau struktural kaitannya dengan infrastruktur, ada bangunan yang kita kuatkan. Nah itu ada apa namanya bangunan-bangunan apa ya, bendungan. Nah itu kalau misalnya upaya-upaya terkait pembangunan fisik ya, infrastruktur. Nah, sementara yang pelatihan, kemudian sosialisasi, penyusunan rencana evakuasi, nah itu kaitannya dengan mitigasi non struktural. Sementara kalau di kawasan, PRB di kawasan, nah ini tidak hanya menyangkut satu individu atau objek ya. Nah ini bicara kita kawasan, nah karena berdasarkan pengalaman, kemungkinan objek atau bangunan yang kita tempati atau tempat kita bekerja mungkin saja tidak memiliki tempat evakuasi. Nah ini kok saya tiba-tiba ingat ruangan saya ini, di mana ada mitigasi ini? Ya artinya kendala mungkin ada bangunan-bangunan yang tidak mempunyai lapangan ya untuk mereka menuju titik kumpul. Kemudian seperti yang di Tanjung Benua atau di Serangan, kalau dia terjadi potensi tsunami itu dia tidak bisa menuju tempat menjauh dari pesisir pantai atau kita sebut namanya evakuasi vertikal. Mungkin terlalu jauh ya. Dibandingkan dengan gelombang tsunami tiba. Jadi kecepatan gelombangnya lebih tinggi daripada orangnya mitigasi begitu ya. Jauh, ya. Nah ini perlu dilakukan namanya evakuasi vertikal. Nah, kita menuju ke tempat-tempat yang bangunan yang lebih tinggi. Nah di Pulau Tanjung Benua ada hotel-hotel yang sudah ditentukan sebagai tempat evakuasi. Nah ini kan perlu kerjasama atau MOU atau kesepakatan di dalam satu kawasan untuk kita bisa menentukan misalnya di Banjar A mau evakuasinya ke hotel mana, sekolah B maunya ke mana. Nah ini yang harus disepakati. Nah ini yang kesiapsiagaan bersama ya, gitu kesiapsiagaan bersama, pengurangan risiko bencana yang berada di dalam satu kawasan. Nah ini yang belakangan kita
kuatkan atau tingkatkan program-program ini. Jadi kita terus inovasi terkait hal ini. Salah satu yang sudah berjalan sampai saat ini itu terkait sertifikasi kesiapsiagaan bencana di dunia usaha pariwisata. Ya, karena kita tahu bahwa tulang punggung yang paling perekonomian terdampak itu kita dari Bali adalah itu di pariwisata. Nah, sementara panduannya di pusat belum ada. Jadi kita menginisiasi terkait berinovasi. Berinovasi. Nah, inovasi inilah juga yang mengantarkan Provinsi Bali menjadi provinsi yang terinovatif lah. Good governance yang tahun 2024 ya. 2024 kemarin. Ya, itu karena yang CVO saya soalnya Oh, kebetulan. Tapi kita tidak pernah bertemu Bang Hamid karena hanya skrip saja. Betul. Nah, semoga harapannya inovasi-inovasi lainnya tentunya datang dari BPBD membawa kembali lagi Provinsi Bali lebih baik lagi ke depannya. Tentunya kan udah banyak komprehensif yang dilakukan begitu Pak Kabit ya. Kolaborasi apa ini Pak Kabit? Nah, yang tadi ada di sekolah juga tadi sempat dibilang ya. Ya, berapa terkait kawasan-kawasan ini tentu hampir semua kawasan kita tidak bisa bekerja sendiri ya. Artinya kalau di pariwisata kita jelas akan berkolaborasi dengan dinas pariwisata, kemudian asosiasi di lingkungan pariwisata. Nah, jadi dasar hukum dari penyelenggaraan sertifikasi kesiapsiagaan bencana sendiri itu tidak di Perda Penanggulangan Bencana, tetapi justru di Perda terkait standar pariwisata, ini Perda 5 tahun 2020. Begitu juga dengan pergubnya, ya, turunan pergubnya, ini Pergub 52 tahun 2021. Jadi regulasinya sudah sangat jelas ya. Nah itu bentuk kita kolaborasi yang nyata antara dinas pariwisata terkait pariwisata dan juga private sektornya sendiri, hotelnya sendiri, yang harus melakukan upaya-upaya kesiapsiagaan nanti dari pemerintah yang hadir untuk memastikan bahwa standar yang sudah mereka lakukan di industri pariwisatanya atau hotelnya tersebut sudah memenuhi standar-standar yang berlaku di pariwisata. Begitu juga dengan di kawasan pendidikan. Nah, kawasan pendidikan kita ada di kerjasama dengan LLDT. Nah, ini kaitannya dengan kita juga ada program kampus siaga bencana. Nah, ini LLDT membawahi perguruan tinggi swasta di Bali. Nah, ini kemarin kita sudah lakukan MOU dengan pemerintah Provinsi Bali untuk melakukan kampus ini didorong untuk melakukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana melalui pembentukan kampus siaga bencana. Yang terakhir kita di dinas pendidikan. Dinas pendidikan kaitannya dengan satuan pendidikan aman bencana. Ini kaitannya dengan satuan pendidikan dasar dan menengah ya. Ini sudah di tahun kemarin ya. Jadi kita sudah lakukan kaitannya dengan kolaborasi nih terkait dengan SPAB. Mungkin nanti bisa menjelaskan lebih lanjut nih, karena beliau adalah fasilitator SPAB, fasilitator SPAB. Baru saya mau tanya, kalau misalkan itu tadi kan secara nomenklaturnya begitu ya. Nah, sekarang responnya nih terkait adanya yang tadi semua aturan-aturan itu dan juga kerjasama seperti apa? Oke, baik. Kalau terkait dengan SPAB, jadi di Provinsi Bali sendiri. Mungkin dijelasin dulu SPAB itu apa? Oh ya, Satuan Pendidikan Aman Bencana adalah seperti tadi, bagaimana kegiatan pengurangan resiko bencana dilakukan tapi di kawasan sekolah gitu atau di satuan pendidikan. Jadi di sini juga kerjasamanya tidak hanya dengan dinas pendidikan, tetapi juga dilaksanakan ada support atau ada bantuan kerjasama dengan dari Yayasan Plan Indonesia Internasional. Jadi di tahun lalu sampai pertengahan tahun ini dari 2024 sampai dengan 2025, Plan Internasional ini mendukung pembentukan 100 satuan pendidikan untuk percepatan, karena sebelumnya kalau mengandalkan APBD mungkin geraknya tidak cepat ya. Belum mentok, maksudnya sampai baru 94, tapi dengan plan membawa angin segar yang mana plan melakukan percepatan dengan membantu 100 sekolah, tapi karena ini prosesnya adalah kerjasama antara plan dengan provinsi, jadi tingkat pendidikannya di SMA, SMK, dan SLB. Jadi seluruh SLB di Provinsi Bali sudah didampingi dan sudah mendapatkan pelatihan terkait Satuan Pendidikan Aman Bencana. Begitu. Apa sih yang dilakukan di Satuan Pendidikan Aman Bencana gitu? Jadi sekolah
dibentuk pertama fasilitator sekolahnya dulu. Nah, setelah itu dilakukan pelatihan kepada guru, siswa, dan juga tenaga kependidikan terkait apa itu bencana. Nah, selanjutnya edukasi dasar lah ya, kalau iya, misalnya ada bencana terkait apa yang harus bencana, dilakukan gitu ya. Nah, seperti pedoman yang tadi disampaikan oleh Pak Kabid, langkah selanjutnya adalah mencari tahu resiko apa saja sih yang ada di sekolah, sehingga menyusunlah yang namanya kajian resiko bencana partisipatif, karena yang menyusun kajian resiko ini adalah perwakilan dari seluruh warga sekolah. Jadi siswa ikut, guru ikut, tenaga pendidikan ikut, bila perlu komite, orang tua, satpam yang itu dilibatkan dalam penyusunan kajian resiko bencana ini. Nah, selanjutnya setelah tahu kajian risiko bencananya seperti apa di sekolah, lanjut menyusun rencana aksi namanya. Jadi apa seperti yang ASN juga ya? Oh iya, sekolah ada ini rencana ya? aksi sekolah Iya, namanya. Dan seru. juga tim siaga bencananya. Kalau di apa namanya tadi, pengurangan risiko bencana berbasis kawasan. Nah, dia kan ada tim siaga bencananya biasanya. Nah, jadi akan membentuk begini, ketika ada bencana datang, apa yang harus dilakukan? Kadang karena panik, semuanya menyelamatkan diri masing-masing gitu. Padahal kalau ini dilatihkan, jadi kalau ada tanda peringatan dini, kepala sekolah ini yang harus dilakukan, guru kelas ini yang lakukan, terus berkumpul di sini. Nanti guru kelas akan mengecek apakah sejumlah siswa semuanya sudah berkumpul atau ada yang tercecer atau kurang gitu. Nanti akan ada tim yang mengecek kembali ke kelas atau ke tempat-tempat yang bisa sudah jadi berpotensi untuk tempat berkumpul gitu, misalkan ke sana mengecek apakah ada siswa. Nah, setelah rencana aksi sekolah juga sekolah diminta untuk menyusun SK tim siaga bencana. Jadi tahu siapa akan berbuat apa. Jadi seperti bencana ada SOP-nya begitu ya. Seru sekali ya. Nah, ini begitu bencana datang, kita say hello dulu. Hai bencana, saya sudah siap, dan tapi semoga tidak ada ya. Tapi itu benar sekali, karena terutama ya, mohon maaf sebelumnya kan SLB begitu ya. Maksudnya itu kan sesuatu yang istimewa begitu. Jadi harus ada memang mitigasi yang berbeda mungkin dibandingkan dengan yang biasa begitu ya. Betul. Jadi kita harus apresiasi nih dengan acara ini, tentunya dengan ada podcast ini, bahwa BPBD benar sudah hadir gitu ya, bahkan kerjasamanya sama internasional gitu. Wah, ternyata responnya pasti sangat luar biasa gitu ya, kalau bisa dibagikan gitu. Bagaimana akhirnya, berapa lama atau respon seperti apa dari pihak sekolah? Tentunya sekolah menyambut positif ini, dan berprosesnya selama 1 tahun. Jadi memang rangkaian kegiatannya itu karena sampai dengan simulasi, jadi kan secara nasional kita sudah ada hari kesiapsiagaan bencana setiap tanggal 26 April, tapi di Provinsi Bali sendiri di setiap tanggal 26 ada yang namanya hari simulasi bencana. Jadi rutin setiap tanggal 26. Jadi itu sampai saya rutin, saya mau ngapain Pak? Kemarin saya begini, sekarang saya begitu ya kan. Jadi terbiasa kita bahwa harus minimal kita siap dulu begitu ya, baru kemudian kita tahu ya SOP-nya begini begitu. Karena kan kita nggak tahu bencana ada di mana. Ini juga saya kasih tahu, kebetulan saya punya anak kecil, saya kasih tahu juga begitu, bahwa begini loh caranya secara sederhana begitu ya, tidak dengan bahasa yang susah dimengerti begitu. Karena bagus sekali efek sampingnya ya. Itu, dan bagaimana cara untuk, kalau misalkan dengan disabilitas kan tandanya, peringatan dininya seperti apa, lalu bagaimana proses dari kelas menuju ke titik kumpul. Oke, ternyata itu dia yang udah dilakukan oleh BPBD, sangat berdampak positif tentunya, nggak cuma hanya untuk kita aja sebagai ASN ya, tapi sudah sampai ke kawasan pariwisata, kemudian juga ke ada adik-adik sekolah begitu juga ya. Kemudian responnya juga bagus. Nah, untuk kawasan-kawasan mungkin yang belum, mungkin kan namanya juga ini kan Provinsi Bali ya, dibilang kecil tapi besar, dibilang besar tapi kecil. Tapi kalau misalkan ada bencana, jangankan sampai seluruh Bali, baru ke bencana yang kemarin aja Pak Kabid ya, Pak Kabid bilang udah ratusan titik itu sudah kewalahan. Nah, kalau yang belum-belum ini seperti apa? Mungkin ada zoomnya atau bagaimana mungkin prosesnya begitu. Ya, itulah kenapa panduan terkait pengurangan risiko bencana berbasis kawasan ini kita susun ya, agar kawasan-kawasan yang belum tersasar ya, artinya selama ini belum kita lakukan upaya-upaya pembentukan ini, bisa melakukan upaya secara mandiri. Jadi harapannya seperti itu, karena kalau mengandalkan hanya BPBD melakukan fasilitasi, artinya pembentukan
tadi SPAB, kemudian ada kampus siaga bencana. Tentu secara sumber daya, baik itu anggaran, kemudian personilnya, pasti sangat terbatas dengan jumlah, anggaplah sekolah, yaitu ada 6 ribuan sekolah, kemudian kampus, hotel sendiri juga ada banyak. Nah, kalau menunggu hanya dari BPBD, tentu kita keburu bencananya datang, walaupun kita tidak mengharapkan karena maunya kita kan mitigasi dari awal gitu ya. Mitigasi dari awal. Nah, jadi dengan upaya panduan ini, harapannya kawasan-kawasan ini atau wilayah ini bisa melakukan upaya sendiri berdasarkan panduan yang akan kita buat. Nah, seperti yang saya sampaikan, salah satunya adalah menyusun kajian risiko bencana. Nah, itu menyusunnya ini seperti apa, bagaimana caranya. Nah, itu nanti akan kita jelaskan di dalam panduan ini. Kemudian nanti setelah itu tadi disampaikan rencana mitigasi. Nah, jadi setiap risiko bencana harus ada rencana mitigasinya. Nah, ini harus disiapkan. Prabencana kita mau melakukan apa untuk mengurangi risiko bencananya. Kemudian timnya kita sudah ada apa tidak. Artinya tadi tim penanggulangan bencananya, kemudian rambu evakuasinya, alat-alat darurat mungkin seperti kotak P3K, tandu. Nah, apapun yang bisa disiapkan, itulah yang harusnya basic lah begitu ya. Yang basic-basic yang harusnya tersedia di setiap objek atau kawasan tempat kita tinggal. Nah, ini bukan berarti nanti satu sekolah ada ambulans, enggak gitu juga maksudnya ya. Jadi Minimal yang basic yang bisa disiapkan gitu ya. Jadi ini memang harus dimulai dari lingkungan terkecil kita ya. Jadi tadi disampaikan di keluarga kita. Itu mulai kita sampaikan ke anak-anak kita, kalau terjadi gempa bumi, bagaimana cara berlindung, kemudian kita evakuasi kemana, kemudian siapa yang dihubungi nanti itu. Karena kita dalam satu waktu kan mungkin ada di tempat yang berbeda ya, satu keluarga. Nah, ini bagaimana kita bertemu dan nanti bisa kita melakukan evakuasi atau di pengungsian seperti apa. Nah, saya simulasi keluarga dulu. Simulasi ya, benar itu. Ya, betul ya, simulasi dari keluarga, kemudian meningkat di kawasan di sekolah, kemudian di desa dan kelurahan. Nah, ini tentu BPBD tidak bisa melakukan hal ini sendiri. Tentu ada kolaborasi. Nah, tadi sudah kita lakukan juga kolaborasi ini untuk kita bisa mengimplementasi terkait program-program pengurangan risiko bencana ini secara lebih masif. Jadi itu tujuannya. Jadi mudah-mudahan nanti setelah ada panduan ini, tersusunnya panduan ini, semua bisa melakukan upaya-upaya secara mandiri dan meningkatkan ketangguhan di kawasannya masing-masing. Oke, jadi salam tangguh 3 kali. Oke, karena nggak terasa waktu jualan nih ya. Sebelum kita tutup, Pak Kabid ya, dan juga Bu Yanti, ini ada closing statement dulu. Nah, selaku Pak Kabid Niki, silahkan disampaikan ke Semeton ASN Bali Bisa terkait tentang bencana seperti apa, silahkan. Oke, jadi bicara bencana, jadi sampai saat ini ada banyak bencana yang belum kita bisa prediksi kapan akan datang, kemudian waktunya kapan. Nah, tentu bencana ini tidak bisa kita hindari. Tentu yang bisa kita lakukan adalah mengurangi dampak risiko bencananya. Jadi harapannya semua pihak, termasuk Sobat ASN terutama, ya, ini bisa menjadi agen ya, jadi agen perubahan terkait penanggulangan bencana juga. Itu garda terdepan harus seru ya. Jadi contoh di lingkungannya masing-masing, baik di kantor maupun di desa atau ada yang di sekolahnya. Nah, ini bisa mempelopori upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Oke, seperti itu. Oke, silakan Bu Yanti sebelum kita closing secara sesungguhnya gitu. Closing statement terlebih dahulu. Oke, baik. Untuk Semeton ASN Bali Bisa, jadi penting untuk mengenali ancaman, penting untuk mengenali apa saja risiko-risiko bencana yang ada di sekitar kita, dimulai dari rumah dan tempat-tempat yang biasanya kita akan kunjungi secara sering seperti kantor atau sekolah, lalu mengetahui kemana akan melakukan evakuasi, dan tidak kalah penting adalah menyimpan kontak-kontak darurat, dan itu sangat penting dan tidak terpikirkan ketika terjadinya bencana karena sudah panik duluan biasanya. Jadi
ketika ada bencana tetap tenang, jangan panik. Oh, mudah sekali kata-katanya ya. Ketika ada bencana kita tenang sambil tersenyum ya. Tapi kalau saya tips sedikit aja sampai hari ini, karena saya pernah kena bencana banjir ya. Jadi sampai hari ini ada quick respon di telepon, jadi ada tak bintang gitu kalau di aplikasi handphone itu ada BPBD Provinsi Bali, BPBD Kota Denpasar, telepon yang sebaiknya gitu ya, sementara ASN saya kasih tips saja, disimpan aja dari sekarang gitu loh, jangan nanti begitu panik, aduh kemana nih, nah langsung diklik aja yang quick respon itu, langsung timbul dari ada di BPBD provinsi, kota atau kabupaten kota atau dimanapun Anda berada kan begitu. Jadi ada baiknya mulai dari sekarang aja, mumpung juga ada podcastnya kan gitu, jadi langsung saja disimpan, jangan menunggu bencana begitu. Medsos kita juga bisa diikuti. Wih, mantap, langsung Pak Kabitnya hits ya. Di BPBD Bali ya, ada Instagram, kemudian ada YouTube, gitu ya. Karena ada informasi peringatan dini di sana ya, yang kita sampaikan biasanya. Itu silakan nanti di follow, kemudian untuk kita bisa tahu peringatan dini terhadap di Provinsi Bali ini. Jadi cakep menggunakan digitalisasi sekarang ya, langsung di follow aja di BPBD Provinsi Bali. Di call Bali. center juga bisa dihubungi, jadi silakan nanti menghubungi di call center kami di 0361 25 11 77. Oke, kayak promosi dagang ya. Tapi tidak, ini tetap penting sekali untuk semeton ASN dimanapun Anda berada ya. Semoga tentunya harapannya pastinya tidak ada bencana. Semoga tidak ada bencana. Tapi kalau misalkan namanya juga bencana kan nggak ada simulasi ya. Hanya kita kalau misalkan sekarang hanya bisa berusaha, semoga dengan adanya simulasi mengurangi dampak dari bencana itu sendiri. Dan sayang sekali Pak Kabit dan juga Bu Yanti, waktu jualan yang harus memisahkan kita ya. Nggak terasa udah 10 jam ya. Dan nggak terasa tentunya semeton ASN Bali Bisa dimanapun Anda berada, bincang santai kita sudah sampai di ujung acara. Tentunya saya Putu Ita, tentunya dari Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali mengucapkan terima kasih beserta seluruh tim dari BKPSDM untuk podcast kita hari ini episode ke-40. Dan juga tidak lupa kita ucapkan terima kasih banyak, yang terima kasih istimewa telah kehadiran dari BPBD. Tentunya ini narasumbernya atas nama Bapak Ide Bagus Gede Widnyana Putra Eskom MT dan juga Ibu Nimade Yanti Ari Agus ini SPSI. Sekali lagi dari BPBD Provinsi Bali. Dan semoga apa yang telah kita sampaikan tadi dapat memberikan dampak positif bagi Anda dimanapun, dan semoga tidak ada bencana. Kalaupun ada bencana, semoga semuanya bisa memitigasi dengan sesegera mungkin dan baik-baik saja. Akhirnya selesai ya. Kita tutup dengan Parma Santi. Tapi sebelum itu, ada surprise. Ada pantun ya satu kali lagi ya. Lari pagi di tengah taman ditemani lagu kesukaan. Cakep. Cakepnya pasrah Pak Kabit kayaknya ya. Maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih atas kehadiran. Oke. Kita tutup bersama dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Salam tangguh. Tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bye bye.